Shalom, selamat malam. Saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur lagi buat kesempatan malam ini. Kita akan bersama-sama dalam persekutuan kita, dan kita akan memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian mengatakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti secara logika kita manusia, namun kita percaya waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti rencana yang terbaik Dia akan nyatakan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Bersyukur buat pujian yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, kami bersyukur karena
Tuhan telah menolong dan berkati kami dalam setiap kegiatan kami, dan kami bersyukur pada kesempatan malam ini kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan, dan kami siapkan hati kami Bapa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan terhadap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Seperti pada hari yang telah berlalu, kita telah belajar dari kitab Filipi, dan kita akan terus belajar tentang surat Filipi ini. Kita akan terus belajar, dan ini kita masuk di pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tapi saya ingin baca kebenaran firman Tuhan secara khusus pada ayat yang ke-7. Filipi pasal 3 ayat 7, kemudian nanti ayat 15 dan 16 saya akan bacakan. Tapi saya akan baca dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki, ayat 10, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 15 dan 16. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, Paulus ingin mengajarkan kepada mereka yang ada di Filipi supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Dan memang sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar menghidupi kebenaran di dalam jalani kehidupan kita. Dan pada malam ini saya ingin bawa kita merenungkan dengan tema hidup yang terarah. Hidup yang terarah. Hidup tanpa tujuan, ini ibarat Anda akan keluar rumah tanpa sebuah sasaran tujuan kemana Anda akan pergi. Seolah-olah Anda keluar rumah tetapi tidak tahu akan buat apa dan bagaimana, hanya keluar rumah saja gitu ya. Dan kalau kita melihat bahwa semua usaha yang orang lakukan dalam hidupnya yaitu punya sebuah tujuan yang akan dia capai. Akhirnya ada begitu banyak orang yang karena kecewa, putus asa, tidak mencapai tujuannya. Mereka kecewa karena tujuannya tidak tercapai. Mereka kecewa karena kelelahan dan rasa frustasi yang datang untuk menghimpit mereka. Oleh sebab itu, kita penting untuk hidup kita ini terarah, diarahkan kepada satu visi, satu goal setting, sehingga semua pencapaian yang kita dapatkan, kita bisa menerima apapun yang terjadi dari hasil yang kita lakukan. Nah, tujuan kita sebagai orang percaya sudah ditentukan oleh Allah. Allah telah memberikan kita sebuah sasaran yang tepat, yaitu hidup yang kekal. Dan di ayat yang ke-15 dan 16 ini bicara bahwa memang ada pencapaian tujuan akhir dari segala sesuatu. Sehingga kita perlu hidup yang terarah dengan sebuah tujuan yang akan kita capai. Dan di sini juga Paulus mengajarkan bahwa mereka melihat akan kehidupan mereka yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan bahwa hidup secara radikal, berubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang memiliki tujuan yang pasti di dalam Tuhan. Dan Paulus juga menekankan bahwa jangan sampai mereka menggunakan kesempatan yang ada
untuk hidup di dalam dosa, harus menjadikan kebenaran firman Tuhan sebuah lifestyle atau gaya hidup mereka untuk mereka dapat praktekkan setiap hari dalam menjalani kehidupan mereka. Untuk itulah Paulus katakan bahwa rela menanggalkan masa lalunya untuk mencapai sebuah masa depan yang penuh harapan dengan sebuah sasaran dan tujuan yang tepat. Paulus ingin mengingatkan mereka bahwa di dalam Kristus keselamatan yang pasti. Dia juga ingin menjelaskan bahwa agar Tuhan memampukan mereka dalam menjalani kehidupan. Artinya supaya mereka benar-benar dapat hidup di dalam kebenaran. Banyak orang yang mengarahkan hidupnya pada kesuksesan dan ketenaran di dalam dunia ini. Tapi itu hanya sebuah hal yang dicapai tanpa satu tujuan akhir yang kita katakan memuaskan, yang membanggakan. Mereka mengejar hal semuanya dengan totalitas. Ironisnya dikatakan bahwa lebih banyak lagi orang yang malah tidak mempunyai tujuan akhir dalam hidupnya. Betul, kita perlu capai sebuah kesuksesan, kita perlu capai sebuah impian. Tetapi apa yang ada di dunia ini sifatnya hanya sementara. Oleh sebab itu Paulus ingin menekankan kepada mereka bahwa mereka harus melihat kepada tujuan akhir dari apa yang mereka capai, yaitu tujuan untuk kehidupan kekekalan. Makanya Paulus dikatakan pada ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dikatakan bahwa sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia tahu bahwa pencapaian yang dia capai selama ini dalam hidupnya dibandingkan dengan Kristus, jauh lebih indah perjumpaan pribadinya dengan Kristus. Artinya bahwa Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa waktu kita ada di dalam Kristus, waktu kita melihat tujuan akhir kita dalam menjalani kehidupan ini, ada kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu hidup kita ini harus terarah, sehingga kita bisa mencapai tujuan dan apa yang kita harapkan dalam setiap pencapaian kita ketika kita menjalani kehidupan kita. Anda ingin menjadi orang sukses dan berhasil, benar, itu bagus. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau Anda berpikir bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Karena ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan kita, hidup dengan tujuan adalah pengenalan diri kita kepada Kristus lebih dalam lagi. Artinya bahwa waktu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, hidup yang terarah adalah hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang terarah adalah waktu kita bisa melihat ada sebuah tujuan akhir dari kehidupan yang akan kita nikmati dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi perenungan kita buat kesempatan malam ini, apakah hidup kita sudah terarah di dalam Tuhan? Apakah arah hidup kita sudah benar-benar kita arahkan kepada Tuhan yang dapat menuntun kita kepada kehidupan yang kekal? Atau kita masih jauh dari Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita mengarahkan diri kita, mengarahkan hidup kita kepada kehidupan, kekekalan di dalam Tuhan. Sebab hanya ada di dalam Tuhan kehidupan yang sempurna. Di luar Tuhan tidak ada kepastian keselamatan, dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus kepastian keselamatan dalam menjalani kehidupan ini. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita malam ini, agar kita kembali melihat bahwa di dalam hidup ini haruslah kita mengarahkan diri kita kepada sebuah tujuan akhir. Apa yang akan kita capai, apa yang sudah Anda capai saat ini, dan apa yang akan Anda capai di hari yang akan datang. Kembali kepada kita masing-masing. Mari persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan yang terbaik selagi ada kesempatan, dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada malam ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kami bahwa kami harus senantiasa hidup terarah kepada satu tujuan akhir dalam hidup ini. Kami sadari Tuhan ada begitu banyak impian kami, rencana kami, apa yang kami harapkan. Namun kami tahu bahwa tujuan akhir yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar
dapat melihat akan kebenaran firman Tuhan, bahwa ketika kami ingin mencapai tujuan akhir, kami ingin lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam hidup ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami, berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami lebih lagi mengenal Tuhan dari setiap hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami berdoa, Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi kami, agar kami benar-benar dapat mempersiapkan hati dan hidup kami, pribadi kami, untuk lebih mengenal Tuhan. Setiap tantangan, setiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan, biarlah itu membuat kami lebih mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami percaya bahwa ketika kami mengenal Tuhan, ada tujuan akhir dari setiap hal yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Hamba sudah berhenti menjelaskan firman Tuhan, namun biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan channel ini. Dan untuk channel ini terus berkembang, mari bagi kepada teman-teman agar kita semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita semakin bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.